Kembali lagi di channel Alur Cerita Film Shilokadiri. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu. Spesial akhir tahun, Shilokadiri akan merangkum film yang dibintangi oleh Amir Khan dan Kajol. Mengangkat tema disabilitas dan terorisme, film ini pun bercerita tentang seorang gadis buta yang sangat mencintai seorang pria. Namun siapa sangka pria tersebut rupanya adalah seorang pria paling berbahaya. Film ini pun menjadi salah satu film India berpenghasilan tertinggi dengan pendapatan belasan juta dolar. Oke lah, cukup sekian spoilernya dan kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang gadis tunanetra bernama Juni. Terlihat ketika sedang upacara dia salah hormat menghadap bendera sehingga salah satu siswi pun menertawakannya. Dia tinggal di Kashmir, sebuah wilayah utara paling ujung antara India dan Pakistan, bersama sang ayah Julfikar dan ibunya Nafizah. Mereka berdua tampak khawatir dengan kondisi anaknya dengan keterbatasan yang ia miliki. Si ayah dan si ibu takut kalau Juni tidak bisa hidup bahagia dan menikah seperti halnya mereka. Maka dari itu sang ibu memberikan kebebasan untuk Juni supaya bisa berbaur dengan teman-temannya dan menjadikan kebebasan sebagai kekuatan untuk Juni menghadapi hari-harinya. Siapa tahu Juni bisa lebih bahagia di dunia luar meskipun anaknya itu tak bisa melihat. Juni tergabung bersama kelompok seni Kashmir. Diketahui mereka semua mendapatkan undangan untuk tampil di Istana Presiden di perayaan pentas Hari Republik India. Kedua orang tuanya pun percaya kepada teman-teman Juni untuk menjaga anaknya, dan mereka pun melepas Juni pergi untuk pertama kali tanpa ditemani oleh keduanya. Singkat cerita, kini mereka tiba di Delhi. Mereka semua di sini hanya 5 hari saja. Maka dari itu ketua kelompok mereka mengajak anggotanya untuk jalan-jalan di kota Delhi. Ketika bertanya di mana pemandu wisatanya, tiba-tiba seorang pria bernama Rehan turun dari atap bus. Ketika turun dia langsung terpesona dengan kecantikan Juni. Dia pun kaget karena Juni ternyata gadis buta. Rehan pun bersyukur karena dia bisa melihat. Karena seandainya dia buta maka Rehan tidak akan pernah melihat keindahan sang pencipta yaitu Juni sendiri. Agar andha hota, yahan ki sabse hasin cheez dekh nahi pata. Apa? Pujian itu pun membuat Juni meleleh. Di awal pertemuan Rehan sudah menyukai Juni meskipun dia tahu jika Juni tak bisa melihat. Di dalam bus Rehan terus memperhatikan Juni yang sedang merajut. Dia pun membuat rangkaian puisi yang dia tujukan untuk Juni. Seandainya Juni membuatkan sweater untuknya maka akan dia pakai seumur hidupnya. Semua pun senang karena Rehan menghibur mereka semua. Tapi tidak dengan teman Juni bernama Fatimah yang tidak senang dengan sikap Rehan. Setelah sampai di sebuah tempat, Fatimah memperingatkan Juni agar tidak terpengaruh oleh pria seperti Rehan. Tapi Juni malah senyum-senyum sendiri lalu bertanya kepada salah satu temannya karena penasaran seperti apakah sosok Rehan itu. Sebagian teman Juni mengatakan jika Rehan pria baik. Tapi Fatimah yang sedari awal tidak suka berkata jika Rehan adalah pria playboy yang terlihat ketika cara Rehan memandang seorang wanita. Namun Rehan tiba-tiba muncul dengan puisi gombalannya yang membuat Juni makin kelepek-kelepek. सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता हमको आता नहीं है छुपाना होना है तुझ में फना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. Di malam hari Rehan pun lebih nekat mendekati Juni. Perasaan yang tak biasa pun kini menghantui Juni seolah tak percaya ada seorang pria yang menyukai gadis buta sepertinya. Rehan pun ingin mengajak Juni secara pribadi untuk berkeliling kota Delhi. Tapi Juni malu-malu dan bingung harus bilang apa. Namun Rehan pun tidak memaksa dan dia akan menunggu keputusan Juni esok hari. Di keesokan paginya untuk persiapan pertunjukan, Juni dan kawan-kawan melakukan latihan di halaman belakang Istana Presiden. Di sela-sela latihan, Juni tidak fokus karena terus teringat Rehan. Dia pun memutuskan untuk bilang ke pimpinan agar diizinkan
untuk jalan-jalan sebentar. Namun si pimpinan bilang tidak ada gunanya kamu pergi jalan-jalan. Apa yang akan Juni lihat sedangkan Juni tak bisa melihat. Tapi melihat Juni yang tampak sedih, si pimpinan pun mengizinkannya untuk pergi. Kemudian ketika di gerbang depan Juni dihampiri petugas bernama Joli. Dia pun tahu kalau Juni sedang menunggu Rehan. Tuan Joli pun mengatakan jika Rehan adalah orang baik. Kemudian tidak lama datanglah Rehan. Dia pun menunjukkan gambaran dirinya seperti apa. Diajaklah Juni ke sebuah benteng kuno prasejarah. Tapi Rehan membicarakan sejarah kelam benteng ini yang membuat Juni ketakutan. यही है दिल्ली का सही एहसास। डर गई? तुम्हें क्या लगा था? अब तो मैं डर लग रहा है। Namun dia kembali tenang setelah Rehan memeluknya dari belakang. Di sisi lain si ayah khawatir karena tak ada kabar dari Juni. Dia pun memutuskan untuk pergi sendiri ke Delhi. Padahal Juni sendiri sedang bersenang-senang bersama seorang pria yang sangat peduli dengannya. Di sebuah monumen perjuangan, Juni pun berterima kasih karena pada akhirnya dia benar-benar merasakan suasana jantungnya India. ठीक कहा था रेहान, तुमने आखिर मुझे दिल्ली दिखाई दी। Kemudian ketika sedang makan malam, tiba-tiba gadis lain datang dan menggoda Rehan. Meskipun Juni tak melihat, namun dia juga bisa merasakan cemburu. Ketika sampai di penginapan, lagi-lagi Fatimah mengingatkan jika Juni terlalu percaya kepada seorang pria. Bukannya gak boleh, tapi Fatimah merasa kalau Rehan adalah pria yang kurang tepat untuknya. Singkat waktu, hari keempat pun tiba di mana Juni dan kawan-kawan bersiap untuk pentas di istana presiden. Tuan Joli pun menyambut mereka dengan riang. Di tengah acara, Rehan gelisah karena dia ingin melihat penampilan Juni. Beruntung Tuan Joli sangat baik lalu memberikannya tiket untuk masuk. Singkat cerita, acara telah selesai. Sebelum pulang esok hari, Juni akan bertemu kembali dengan Rehan untuk terakhir kali. Kedua temannya pun sangat mendukung Juni. Tapi seperti kita tahu, Fatimah yang sejak awal melarang tiba-tiba berbaik hati mendukung Juni pergi. Meskipun di belakang dia merasakan keraguan. So sweet, fatty. Bobo. Juni lalu dibawa ke suatu tempat ibadah. Rehan kemudian membawakan air suci dan mendoakan kesembuhan untuk kedua matanya. Betapa bahagianya Juni karena perlakuan Rehan begitu istimewa. Saat di jalan, Juni heran karena ternyata Delhi sebenarnya padat banyak kendaraan lalu lalang. Tiba-tiba Rehan menerima telepon dari seseorang. Namun tiba-tiba sebuah mobil hampir menabrak Juni. Rehan pun marah karena Juni hampir saja menyia-nyiakan hidupnya. Rehan pun berkata jika Juni layak hidup dan mendapatkan kasih sayang dari seorang pria yang tepat dan bukan seperti dirinya. Entah apa maksudnya, tapi Juni yang terlanjur cinta berkata jujur jika dia menyukai Rehan. Kemudian saat mengantar pulang, Rehan mulai sadar dengan ketulusan gadis sederhana ini. Di hari terakhirnya, Rehan sang pemandu wisata mengajak mereka jalan-jalan. Di situ Juni minta maaf jika selama mengenal dirinya banyak melakukan kesalahan. Di situ Rehan membenarkan perkataan Fatimah jika Juni harus mencintai seorang pangeran bukan setan seperti dirinya. Entah apa maksudnya, tapi Juni mengatakan semuanya sudah terlambat karena setan itu adalah pangerannya. Rehan pun bilang jika dia tetap mencintainya, maka cinta itu akan hilang oleh badai yang menerpa. Juni pun telah dibutakan mata, hati, dan cintanya. Dia pun mengatakan jika Rehan tidak bisa menerima cintanya, maka temanilah malam ini bersamanya. Mendengar seorang wanita yang benar-benar tulus mencintainya, Rehan pun berjanji jika malam nanti akan menjadi malam terindah untuk Juni. Singkat waktu, di malam hari Juni dan Rehan menghabiskan waktu bersama. Dan Rehan pun merenggut intan berlian yang Juni jaga selama ini. Di pagi harinya Juni terbangun dan langsung teringat kalau jam 10 siang dia harus bersiap untuk pulang. Karena kawan-kawannya pun sudah menunggu di stasiun kereta. Di mobil Juni memberikan alamat agar Rehan selalu memberikan kabar untuknya. Juni pun berharap Rehan menghentikannya. Namun ternyata Rehan membiarkannya pergi begitu saja. Tangisan pun pecah karena Rehan rupanya tidak siap jika harus hidup bersama wanita buta sepertinya. Namun tidak lama Rehan muncul untuk menjemput cintanya. Seketika mereka pun turun di tengah perjalanan dan Juni memilih tetap di Delhi bersama Rehan.
Si ayah yang tahu kalau Juni tidak pulang begitu gelisah karena tidak tahu Juni dengan siapa lalu bagaimana nasibnya. Namun naluri seorang ibu mengatakan jika Juni akan baik-baik saja bersama pria pujaan hatinya. Kedua orang tuanya pun memutuskan untuk segera ke Delhi menemui putrinya. Di sisi lain Juni kini memeriksakan matanya ke rumah sakit. Dokter pun berkata jika Juni berpeluang bisa melihat kembali jika dilakukan operasi pergantian retina mata. Juni pun memutuskan untuk melakukan operasi itu ditemani Rehan yang selalu ada di sampingnya. Sebelum operasi, Rehan memberikan kalung lalu mengucapkan jika dia sangat mencintainya. Dan tiba-tiba ledakan terjadi di istana presiden. Dan di saat bersamaan operasi berjalan lancar dan Juni pun kini bisa melihat sepenuhnya. Dia pun bisa melihat kedua orang tuanya. Si ayah pun bahagia melihat anaknya bisa melihat. Tapi terlihat raut wajah kecewa ketika dia tahu jika Rehan yang diceritakan Juni dinyatakan tewas dalam insiden ledakan di istana presiden. Betapa syoknya Juni ketika dibawa polisi ke ruang jenazah untuk memastikan jika korban tewas adalah benar Rehan. Dengan bukti selendang yang terakhir Rehan pakai. Namun dokter ataupun polisi belum bisa memastikan dia Rehan atau bukan karena keadaan jenazah hancur berkeping-keping. Kemudian di Biro Intelijen, anggota wanita yang bernama Tiagi ini mengaku jika pelaku utamanya berasal dari kelompok teror terkuat di dunia bernama IKF, yang dimana pelaku ini sangat sulit ditangkap dan dikenal sebagai teroris cerdas dan berbahaya. Tidak ada yang tahu namanya, bahkan satu dunia tak pernah melihat wajah sang teroris ini. Dengan kata lain, dia bisa menjadi siapa saja yang dia inginkan. Namun meski begitu mereka bertekad untuk menangkapnya. Inilah dia Rehan yang sekarang yang mengubah penampilannya dan dia masih hidup. Dan siapakah sebenarnya Rehan ini? Dugaan pun benar jika Rehan adalah pria cerdas dari kelompok teror IKF yang dipimpin oleh kakeknya sendiri. Meskipun dia orang yang berbahaya, tapi sebenarnya dia berhati lembut dan benar-benar mencintai Juni. Tapi inilah jalan yang harus dia pilih untuk menjadi seorang teroris. Dia pun menyesal karena begitu mencintai Juni. Dan demi keselamatan Juni ke depannya, ia pun memilih untuk melupakan Juni untuk selamanya. Singkat cerita, 7 tahun kemudian di Biro Intelijen, kita pun diperlihatkan seorang pria bernama Rawat yang tak suka jika seorang wanita ikut campur dalam masalah ini. Dan wanita itu adalah Tiagi yang diutus langsung oleh Menteri Pertahanan. Mereka kemudian mendapatkan kabar jika reaktor nuklir milik Rusia telah dicuri oleh kelompok IKF. Tiagi pun menjelaskan jika beberapa tahun terakhir ledakan di Mumbai, New York, London, Madrid, dan di Bali Indonesia keseluruhan menewaskan 15.000 jiwa. Sedangkan jika nuklir itu meledak, setidaknya 5 juta orang akan menjadi korbannya. Namun Rawat mengatakan jika nuklir itu takkan meledak karena pemicunya sendiri adalah buatan India. Sedangkan di India sendiri mereka memiliki 6 pemicu yang disimpan di masing-masing pangkalan militer. Si ketua pun meminta agar semua pemicu itu segera dibawa ke sini. Namun tidak semudah itu Perbuso, karena Tiagi tahu jika sebelum mereka bertindak, para teroris ini pasti sudah punya rencana untuk mengambil pemicu itu lebih dulu. Kemudian di sebuah camp militer, kini Rehan punya identitas baru bernama Kapten Ranjip. Tidak sengaja dia mendengar percakapan si komandan bersama intelijen jika semua pasukannya harus waspada karena bisa saja kelompok IKF berada di dekat mereka. Si komandan pun diperintah untuk segera membawakan pemicu nuklir ke Biro Intelijen. Kabar itu pun sampai di telinga si kakek, dan rupanya Kapten Ranjip asli telah diculik kelompok IKF dan si ketua pun membunuhnya. Dengan kata lain, selama ini Rehan menyamar menjadi Ranjip sebagai anggota militer. Captain Ranjip, thank you. Kemudian salah satu staf mengabarkan jika istri tentara Kapten Ranjip mengatakan suaminya sudah berbulan-bulan tidak ada kabar. Si istri pun bertanya-tanya apakah suaminya ikut misi rahasia atau sedang tidak punya kuota, karena untuk menelpon keluarganya pun tidak pernah. Pembicaraan itu pun didengar oleh Tiagi. Dengan cerdas dia mencari kabar apakah kelompok IKF pernah bersitegang dengan anggota militer. Si staf pun berkata jika dulu beberapa anggota militer pernah dikepung oleh IKF dan hanya ada satu orang yang selamat, yaitu Kapten Ranjip. Tiagi pun langsung menyimpulkan jika Ranjip yang sekarang adalah sang teroris berbahaya itu.
Singkat waktu, kelompok militer memulai misi yang akan mengantarkan pemicu itu ke Biro Intelijen. Ranjep palsu dan kawan-kawan bergembira sambil meminum secangkir kopi. Namun satu persatu tewas karena Ranjep meracuni mereka semua. Tak hanya itu, dia juga meledakkan helikopternya lalu melompat menyelamatkan diri. खुदा हाफिज मेरे दोस्त। Kabar itu pun dengan cepat sampai ke badan intelijen. Yagi pun tahu kalau helikopter yang digunakan militer bukan kecelakaan, melainkan si teroris ada di dalamnya. Yagi pun menyuruh Rawat untuk mengirim pasukan ke sana. Bukan hanya diam di sini banyak bicara, tapi tanpa hasil. Yagi pun menyuruh mematikan seluruh jaringan di wilayah itu, baik internet maupun telepon. Dan pasukan pun segera diterjunkan untuk mengejar Ranjep palsu. Namun satu persatu pasukan berhasil dia tumbangkan. Tak hanya di darat, Ranjep juga mendapat serangan udara. Dan sekuat-kuatnya manusia, akhirnya Ranjep terluka juga. Di tengah rasa sakit, Ranjep mendapat serangan udara. Tapi dia berhasil menembak jatuh helikopter itu. Dan kemudian dia pun tak sadarkan diri. Di tengah cuaca dingin, Ranjep yang tersadar tertatih meminta pertolongan. Dan ketika sampai di salah satu rumah, tiba-tiba betapa tak percaya jika rumah itu adalah rumah Juni yang kini mempunyai seorang anak bernama Rehan. Ranjep pun dirawat oleh mereka, dan naluri seorang anak sangat kuat karena Rehan terus memperhatikan Ranjep. Begitu juga dengan Juni yang tampak aneh dengan perasaannya saat ini. Dan ketika mereka tertidur, tiba-tiba Ranjep bangun lalu menembak Juni dan anaknya. Tapi rupanya itu hanyalah mimpi. Niat hati ingin melarikan diri, namun Ranjep masih belum stabil sehingga dia pun kembali pingsan. Rehan pun terus-menerus melihat Ranjep yang terbaring. Lalu ketika makan, si kakek sudah tahu jika dia bernama Ranjep, salah satu pasukan India. Tapi tiba-tiba Juni memanggil anaknya yang seketika membuat Ranjep terkejut. रेहान डेड मैन से बच रेहान Si ayah pun bercerita panjang jika istrinya Nabi Jet telah meninggal dan mereka hanya tinggal bertiga di rumah ini. Dia pun berkata jika dulu anaknya Juni buta, namun sayang waktu itu suaminya tewas dalam ledakan bom di saat Juni bisa melihat. मेरी नफीसा अल्लाह को प्यारी हो गई। जूनी अपने शौहर को खो बैठी। Singkat waktu, Ranjep nekat ingin pergi, tapi badai yang melanda wilayah itu membuat Rehan kembali masuk. Dan di saat bersamaan Rehan melihat kebahagiaan Juni dan Rehan kecil. Ketika Rehan kecil terus mendekatinya, Ranjep pun selalu menghindar dan selalu mencari cara agar dia bisa segera pergi. Karena sebenarnya dia tidak ingin merusak kebahagiaan Juni dan anaknya. I don't care कि मैंने उसे झूठ कहा। मैं एक सिपाही हूं जो मिशन पर है, उसका बाप नहीं। Setelah marah-marah, Ranjep menjadi dilema karena harus menerima kenyataan pahit bahwa sebenarnya mereka adalah keluarganya sendiri. Meskipun begitu, Rehan kecil yang tak pernah tahu sosok ayahnya sendiri begitu perhatian kepada Ranjep. Rehan kecil pun menjuluki Ranjep dengan sebutan si orang mati. Ranjep pun kagum karena Rehan begitu pintar yang menyuruh Ranjep agar tidak membuang minuman itu. Jika dibuang, ibunya pasti akan marah. Ranjep semakin dibuat galau ketika Juni begitu perhatian memperlakukan Ranjep dengan baik. Ranjep pun kemudian meminta maaf kepada Juni karena kemarin dia bersikap kasar. Setelah minta maaf, mereka pun kini saling bercanda. Karena Rehan begitu bahagia di hari itu, dia pun mencium Ranjep yang perasaan itu benar-benar membuat Ranjep tak kuasa dengan semua ini. आंखें बंद कीजिए। Ketika mandi, Rehan tidak mau keramas, tapi ketika si orang mati datang, dia pun bersedia dimandikan olehnya. Dan ketika akan tidur, Rehan kini tak akan memanggil Ranjep dengan sebutan orang mati lagi. Dia pun meminta izin kepada ibunya agar bisa memanggilnya ayah. Kemudian Ranjep kesulitan memakai baju dan Juni pun membantunya. Ranjep pun mengatakan jika dia sejak kecil sudah yatim piatu. Setelah dewasa, dia menjadi seorang prajurit dan tidak bisa berdiam diri di satu tempat. Dia akan berpindah dari kota ke kota lainnya. Kata-kata familiar itu pun membuat Juni teringat dengan seseorang. Singkat waktu di keesokan pagi saat sedang bermain catur dengan si ayah, Juni pun bernyanyi bersama Rehan dengan gembira yang membuat Ranjep pun terhanyut dalam suasana.
Lagi-lagi sebelum tidur Rehan ingin sekali memanggil Ranjep dengan sebutan ayah, tapi Juni pun hanya terdiam. Di malam hari diam-diam Ranjep menyanyi dengan sedikit senyuman. Namun karena lupa liriknya, Juni pun membantu nyanyian itu. Sampai tidak sadar mereka terhanyut ke dalam suasana. Karena Ranjep tak kuasa, dia pun mengatakan kata-kata yang pernah dia ucapkan dahulu. Seketika Juni kaget kenapa dari cara bicara dan perlakuannya mirip dengan Rehan. Dia pun bertanya-tanya siapakah Ranjep sebenarnya, kenapa dia tahu semuanya. Kenapa suara napas dan perlakuannya sama seperti masa lalunya. Ketika akan pergi, Rehan memanggil dan memberitahu kebenaran kalau dia adalah Rehan. Rehan pun minta maaf karena dia memilih untuk melupakan Juni untuk selama-lamanya. Seharusnya dia mati di depan pintu rumah ini, tapi Rehan selamat berkat Juni yang membuatnya kembali hidup. Dan ini adalah takdir yang maha kuasa karena bukan suatu kebetulan mereka dipertemukan kembali. Si ayah yang terbangun pun langsung kaget mendengar semua itu. Dia bernama asli Rehan Kodri dan dia adalah orang Kashmir. Dia pun mengaku jika 7 tahun lalu dia sedang menjalankan misi, sehingga Rehan tidak bisa bebas untuk mencintai seorang wanita. Dia pun berjanji setelah misi ini selesai, dia akan bersama Juni untuk menghabiskan sisa hidupnya. Si ayah pun begitu kesal karena Rehan berkata misi dan misi. Memangnya misi apa yang sedang Rehan kerjakan? Rehan pun tak bisa menjawab pertanyaan itu meskipun sebenarnya dia tidak bisa berbohong. Rehan tahu jika dirinya takkan mendapatkan pengampunan dari Juni. Namun dia berdiri di sini dengan harapan Juni bisa memaafkannya. Dulu ini semua adalah keputusan Juni anaknya, dan kini keputusan itu pun si ayah serahkan kembali kepada Juni. Rehan pun mencoba untuk mendekati Juni, tapi seketika dia menolak. Setelah 7 tahun ini dia kebingungan bagaimana menjelaskan sosok ayah kepada anaknya. Bahkan dia mengambil gambar-gambar korban ledakan berharap akan menemukan sosok Rehan. Selama 7 tahun ini dia percaya dengan dirinya sendiri jika Rehan belum mati, dan itu semua terbukti benar. Itulah alasan kenapa Juni tidak mau menerima maaf dari Rehan. Rehan pun hanya bisa merenung dengan melihat kepingan foto itu. Di keesokan paginya Rehan memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan. Namun kemudian Rehan kecil muncul dan memohon agar tidak pergi. Dia berjanji akan membuatkan susu jahe setiap hari, bahkan akan mengajarinya bermain kriket. Mendengar kata-kata anaknya itu, Rehan pun tak sanggup dengan perpisahan ini. आपको डरना नहीं, बोला अपने आप नहा लेगा। Ketika membuat sarapan, Juni melampiaskan kemarahan kepada anaknya. Si ayah pun menegur Juni karena pria yang menyakitinya telah pergi tanpa berpamitan. Juni pun tak percaya karena Rehan pasti ada di kamarnya. Rehan kecil kemudian membenarkan ucapan kakeknya jika Rehan sudah pergi dan mengucapkan selamat tinggal untuknya. Mendengar kepolosan Rehan kecil, Juni pun segera berlari mengejar cintanya karena dia tidak mau kehilangan Rehan untuk kedua kalinya. Tapi pada akhirnya mereka pun bersama, dan Rehan kembali ke rumah itu menjadi menantu yang baik bagi si kakek sekaligus jadi ayah bagi Rehan kecil. Kesempurnaan cinta telah menyatukan mereka kembali. Singkat waktu, Tiagi dan Rawat datang langsung ke pangkalan militer. Sebenarnya mereka belum bisa memberitahu pers tentang masalah nuklir, tapi Tiagi menyimpulkan jika kita tidak bisa berdiam diri seperti ini, maka dari itu dia memerintahkan untuk memberitahu semua media baik itu TV, radio, dan koran untuk menyiarkan seorang pria terduga teroris yang masih belum ditemukan. Berita itu pun menyiarkan jika si teroris bersembunyi menggunakan seragam militer. Dia juga membawa sebuah pemicu nuklir. Si ayah yang cuek pun segera memindahkan saluran TV itu yang hampir saja membuat Rehan ketahuan. Kemudian tidak lama seseorang mengetuk pintu yang rupanya dia adalah polisi di wilayah ini. Di cuaca dingin ini si polisi pun disambut hangat oleh si ayah, dan rupanya dia hanya kebetulan lewat dan mampir ke rumah ini. Si polisi mengatakan jika dia punya pemancar radio. Dia pun memberikan kesempatan kepada Rehan agar bisa mengontak kesatuan militernya, karena mereka berdua masih mengira Rehan adalah seorang tentara India yang bertugas di perbatasan. Di keesokan paginya Rehan menunggu si ayah yang akan mengantarnya ke rumah si polisi. Namun betapa terkejutnya si ayah ketika tahu jika di seragam Rehan terdapat pemicu nuklir. Dengan kata lain, si ayah kini tahu jika Rehan adalah seorang teroris yang dicari selama ini. Raut wajah si ayah pun seketika berbeda, mengingat semua berita di TV dan tak percaya jika menantunya selama ini adalah orang yang berbahaya. Singkat
Tepat waktu ketika sampai di rumah si polisi, si ayah pun langsung menodongkan pistol kepada Rehan dan menyuruh Rehan untuk angkat tangan. Tetapi si ayah yang gegabah berhasil dikalahkan oleh Rehan. Rehan masih teguh dengan pendiriannya jika setelah misi ini dia akan hidup bahagia bersama putri dan cucu si ayah. Tapi saat bersih tegang, si ayah tak sengaja terdorong dan terjatuh ke dalam jurang yang membuatnya tewas seketika. Di rumah si polisi dia menghubungi kakeknya sekaligus berkata jika dia sudah lelah dengan semua ini. Dia pun ingin semuanya segera berakhir. Rehan kemudian memberikan tahu koordinat lokasi dirinya untuk mengambil reaktor nuklir itu. Dan tanpa sadar percakapan itu sudah terhubung dengan Tiagi. Namun Tiagi pun kecewa karena Rehan memberikan koordinat dengan sebuah kode, sehingga militer pun butuh waktu untuk memecahkan kode itu. Di sebuah sungai beku, Juni dan Rehan kecil kaget ketika melihat mayat si ayah mengapung di bawahnya. Ketika sampai di rumah, Rehan berbohong jika si ayah malam ini tidak akan pulang dan akan menginap di rumah si polisi. Padahal Juni sudah tahu jika si ayah sudah tewas. Di saat bersamaan, berita TV kembali menyiarkan tentang seorang teroris kabur menggunakan seragam militer serta membawa reaktor nuklir. Dan ada gambaran sketsa wajah dari si pelaku. Juni pun membuktikannya sendiri ketika melihat reaktor nuklir ada di seragamnya. Tidak hanya itu, Juni kemudian datang bersama Rehan kecil ke rumah si polisi. Dan betapa terkejutnya dia ketika tahu si polisi sudah tidak bernyawa. Rehan kecil pun ditidurkan di sana dan mengunci rapat-rapat rumah ini. Di sisi lain, Rehan berlari dengan sekuat tenaga menyusul Juni. Juni kemudian mencoba meminta bantuan kepada siapapun yang mendengarnya. Alhasil terhubunglah kepada Tiagi. Juni pun memberitahu jika suaminya hilang 7 tahun lalu dan tiba-tiba dia kembali 8 hari terakhir sambil menggunakan seragam militer dan membawa sejenis komponen elektronik. Dia merasa ciri-ciri itu adalah yang mereka cari selama ini. Tapi di sisi lain, Juni berharap itu semua adalah salah. Tiagi pun memberitahu hal penting yang pasti membuat Juni kaget, yaitu jika Rehan suaminya tergabung dalam kelompok teroris. Jika tidak segera dihentikan, maka dipastikan akan ada ledakan nuklir yang akan menewaskan jutaan warga India. Juni pun masih tidak percaya jika suaminya seorang teroris, tapi Tiagi meyakinkan Juni karena hanya dia sendirilah yang bisa menghentikannya. Juni! Di keesokan paginya, Rehan sampai lalu mencium anaknya. Juni pun berkata jika sangat mudah baginya untuk membunuh ayahnya. Tapi Rehan mengatakan jika dia tidak membunuhnya, melainkan itu hanyalah kecelakaan. Tapi ketika bertanya kenapa si paman polisi tewas, Rehan pun seketika terdiam. Terlepas dengan semua kebohongan ini, Rehan sangat mencintai Juni dan anaknya. Dia pun memaksa agar Juni memberikan pemicu itu. Jika tidak, Rehan kecil dan Juni bahkan dirinya akan mati. Itulah salah satu cara agar mereka bisa hidup damai. Tapi Juni pun bertanya bagaimana dengan kehidupan jutaan orang India jika bom itu meledak. Tapi Rehan mengatakan jika kelompoknya tidak akan meledakkan bom apapun, mereka hanya mengancam agar pemerintah India dan Pakistan menyerah untuk Kashmir. Namun setelah semua kebohongan ini, bagaimana Juni bisa percaya dengan Rehan? Situasi ini pun membuat Juni sulit dengan keyakinannya sendiri. Rehan pun pergi untuk mengantar pemicu itu. Tapi kemudian Juni mengejar dan meminta Rehan untuk segera berhenti. Namun Rehan tetap berjalan dan menghiraukan ucapan Juni. Seketika Juni pun menembak namun tidak tepat. Dan yang kedua kali Juni berhasil menembak Rehan. Juni pun berkata jika dia sangat mencintai Rehan sambil melepaskan tembakan ketiga yang seketika membuat Rehan tak berdaya. Juni pun akan ditembak oleh si kakek. Namun beruntung Tiagi datang lalu menembak jatuh mereka. Dan Rehan pun tewas di tangan istrinya sendiri. Padahal kalau Juni bersabar, mungkin Rehan hanya akan ditangkap dan si kakek tewas oleh Tiagi. Tapi entahlah, hanya sutradara di film ini yang lebih tahu. Demikian alur cerita film India kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe buat kalian yang suka film India lawas maupun film India terbaru. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah percayalah bahwa tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang di dunia ini. Jika kita tidak mengakhiri perang, maka perang akan mengakhiri kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.